Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Gimana pada sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dalam kesehatan ya. Karena sehat ini nikmat. Kan kalau lagi sehat kita makan gepuk enak, gep kerupuk gep kerupuk. Meskipun yang digep kerupuk kalau sehat nikmat ya. Tapi kalau uang ada bisa beli gepuk beneran, bukan kerupuk gepuk beneran, daging sapi. Tapi sakit, enak nggak? Nggak ya? Nggak. Terasa pahit. Berarti sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa ya. Nah kemudian kita sempurnakan nih. Nikmat sehat ini kita sempurnakan dengan mengisi zat untuk rohani kita ya. Kan kalau tubuh kita itu terdiri dari apa aja? Kan ada hardware, karena komputer ya. Aya hardware, aya software ya. Jadi ada jasmani, ada rohani. Ada jasmani, ada rohani. Kita ini jasmani ya, fisik. Ada rohaninya, sehingga kita bisa hidup. Bisa bicara, bisa mendengar, bisa berjalan gitu ya. Kalau ruhnya nggak ada berarti meninggal ya. Berarti meninggal dunia kalau nggak ada ruhnya. Nah ternyata agar jasmani kita sehat, kuat, berarti harus dikasih gizi, dikasih makanan, kasih minuman gitu ya, agar kemudian menjadi tubuh yang sehat dan kuat. Begitupun sama ya rohani kita. Rohani kita itu perlu juga yang namanya gizi biar sehat ya, biar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang salah gitu ya. Kan akhirnya kita ingin semuanya terakhirnya kemana? Ke surga ya. Nah itu ada jalannya ya, ada jalannya. Jadi kalau tadi jasmani kita dari mana nih? Jasmani kita dibuat dari tanah ya. Dibuat dari tanah. Oleh karena itu jasmani kita perlu makanan yang dihasilkan dari tanah ya. Kita makan nasi. Kalau nasi dari mana ya? Dari padi dari bijinya ditanam di tanah. Itu makanannya dari mana?
Dari air dari yang ada di tanah ya. Ada di tanah. Nah, kalau ruh kita itu ruh kita itu image-nya dari atas ya, dari langit. Oleh karena itu perlu makanan, perlu gizi yang berasal dari langit ya, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Abi hendak mengingatkan ya ayat yang tadi di mukadimah dibacakan. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu nih yang sering mindset, yang sering cara berpikir manusia itu kebanyakan salah. Sering terlupakan, sering terlalaikan, sering salah. Tadi di mukadimah itu surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, surat ke-29. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Apa ya Alif Lam Mim? Artinya apa? Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira ketika dia beriman kepada Allah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh gitu, kemudian dibiarkan tidak diuji? Apakah manusia mengira kalau menjadi orang yang soleh itu akan sesuai dengan keinginannya, berjalan lurus terus, tarati tajong, lurus terus, nggak ada beloknya? Ternyata salah. Perkiraan itu salah. Di sini istifham tapi inkari. Istifham inkari. Jadi menunjukkan banyak orang yang salah mindsetnya, salah cara berpikirnya. Jadi kalau kamu beriman, kalau kamu yakin, pasti ada ujiannya gitu ya. Pasti ada ujiannya. Nah, ini sangat menarik ya kalau yang belajar nyantri, yang belajar di pesantren, mempelajari Islam sangat menarik, sangat bagus sekali. Jadi kalau tadi dilihat surat Al-Ankabut ini pakai huruf muqatta'ah alif lam mim gitu ya. Itu kan kalau di dalam Al-Qur'an kurang lebih yang memakai huruf potongan ya, itu kurang lebih ada sekitar berapa ya? 28 gitu. Alif lam mim artinya suka diartikan apa sih? Suka diartikan apa alif lam itu? Nanti Abi sebutkan. Jadi ada yang kemudian mengembalikan artinya itu kepada Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Alif lam mim sering diartikan Allahu a'lam bimuradi gitu ya. Allah saja yang tahunya gitu ya. Allah saja yang tahunya. Tapi ada yang juga kemudian mendekatkan maknanya. Para ahli bahasa mendekatkan maknanya. Karena mustahil kalau Allah menurunkan Al-Quran tanpa ada maksudnya gitu ya. Tanpa ada maksudnya, pasti ada maksudnya. Kan di dalam Al-Quran ada disebutkan afalam yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Nah, ketika kemudian alif lam mim ini diturunkan ada dalam Al-Quran, itu pasti ada maksudnya. Nah, sehingga kalau kemudian dilihat nih ayat-ayatnya, ternyata biasanya yang memakai huruf ini itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Karena kalau dalam bahasa Arab biasanya kalau ada sesuatu kepentingan itu sering menyapa, sering disapa.
kalau disapa itu biasanya sering biar apa? Kalau misalkan ada tukang beca ya, lagi ke sana, ke arah sana itu arah mana? Timur ya, ke arah timur. Beca biar apa? Kita panggil tukang beca biar apa? Biar membalik ke kita. Bade naon nyauran unggul. Nya bade pesen gitu ya. Bade pesen meh teh capek teh. Biar berpaling ke kita, agar memperhatikan kita. Wahai tukang beca. Nah, di dalam bahasa Arab biasanya untuk memanggil itu pakai huruf ya ya. Ya ayuha gitu kan. Ada ya. Jadi kalau ya ini umum, baik dekat, sedang atau jauh memakai huruf ya. Biasanya. Tapi ada untuk memalingkan itu. Jadi kalau misalkan nih lagi bercengkrama sebagainya, biasanya kalau kita ingin diperhatikan sok ngagebrag naon. Ngagebrag naon? Beja. Tapi abi mah taruh gebrag-gebrag. Sok ngagebrag gitu ya. Biar apa? Biar memperhatikan. Nah, dalam bahasa Arab untuk memalingkan itu selain tadi huruf munada, ada sesuatu yang tidak dimengerti maknanya. Tidak dimengerti maknanya. Lamun tadi mah gitulah ya. Digebrag. Tapi maksudnya orang tahu. Biar diperhatikan ya. Tapi ada. Nah, yaitu diantaranya huruf muqatta'ah ini. Alif lam mim. Karena gini, dulu ketika turun Al-Qur'an ini kan wahyu ya. Wahyu, mujizat ya. Mujizat itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Itu ketika turunnya Al-Qur'an, itu banyak ahli-ahli bahasa yang merangkai kata-katanya itu indah sekali. Tetapi untuk mengajak kepada ada yang kepada kejelekan, kepada kemaksiatan, untuk mengagungkan kaumnya, kaum saya besar, luar biasa, hebat. Yang lain yang lain kecil ya. Jadi dianggap kecil sebagainya untuk mengagungkan kecantikannya. Kan kalau manusia masuk lamun mengadamal nyanyian tahu ya nyanyian? Suka mendengarkan? Suka ya? Suka. Itu sangat disukailah oleh kebanyakan manusia. Itu biasanya tidak keluar. Biasanya tentang percintaan ya, tentang keindahan gitu kan. Jarang yang kemudian menerangkan tentang sesuatu yang luar biasa. Coba tentang langit, tentang lautan, tentang daratan, tentang manusia kan, tentang penciptaan. Kan tidak tentang itu kan? Nah, Al-Qur'an turun diantaranya itu seolah-olah untuk tadi bukan menyaingi ya, untuk memalingkan orang-orang yang sudah terpengaruh itu ke jalan yang lebih baik, menyambungkan dunia dan akhirat. Kita tapi mulai dari sini nih. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk yang tidak ada keraguannya. Keraguannya itu 0% ya. Tidak ada keraguannya. Nah, biasanya kalau yang dimulai dengan kata-kata tadi alif lam mim itu sesuatu yang luar biasa, yang mustahil manusia bisa membuatnya gitu. Kan tadi mujizat. Kalau mujizat itu datangnya dari siapa? Kalau mujizat datangnya dari siapa? Dari Allah ya. Kekuatan luar biasa datang dari Allah, namanya mujizat. Kalau dari setan suka sihir gitu ya, diantaranya sihir. Kalau dari Allah mujizat. Mujizat ini untuk menguatkan para rasul. Para rasul itu utusan
utusan Allah, bahwa utusan ini benar dari Allah ya, benar dari Allah. Nah, Al-Quran ini mukjizat, tidak ada keraguan padanya. Oleh karena itu, kalaulah orang-orang tadi nih, orang-orang yang pandai merangkai kata-kata itu, seolah-olah Al-Quran ini menentang mereka. Kalaulah betul bisa membuat seperti Al-Quran, silahkan buat. Jadi kan mereka itu merangkai kata-kata itu dari huruf hijaiyah, alif, ba gitu ya. Kan kalau bahasa Arab pakai huruf alif, ba, ta, sa gitu ya. Nah, Al-Quran juga kan sama. Alif, lam, mim, alif, ba, ta, terus lam gitu ya. Mim. Nah, seolah-olah Al-Quran itu menentang mereka. Jadi kalau betul bisa membuat seperti Al-Quran yang datang dari seorang yang ummi apa? Ummi di sini maksudnya tidak bisa tulis baca. Kan kalau di bahasa Arab ada abi, ada ummi ya. Kalau abi dalam bahasa Arab itu maksudnya gini. Biasanya apa ya? Kalimat memanggil untuk yang dihormati. Abi ya. Kalau yang tersayang, yang disayang nih biasanya disebut apa ya? Abuya, buya kan? Kita sering mendengar buya itu. Abuya itu biasanya panggilannya untuk lebih ke sayang. Ada juga dia dihormati, dia disayangi. Kalimatnya dalam bahasa Arab itu bisa ya abati. Ini seperti kalau dulu ada di Quran itu tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika kata Ibrahim itu, wahai anakku, aku mimpi gitu ya. Aku mimpi menyembelihmu gitu. Menyembelih. Kalimatnya apa? Ya abati, wahai ayah, yang aku hormati, yang aku sayangi. Kalau itu betul perintah Allah, laksanakan gitu ya. Abati. Ada kalimat umi juga sama. Umi itu maksudnya menghormati ibu. Kan kalau sayang ada umay. Maksudnya panggilan ke umi tapi lebih sayang. Umay. Itu dalam bahasa Arab. Nah, kita kembali lagi nih. Jadi seringkali kalau Allah memulai dengan huruf potongan, itu biasanya menerangkan tentang kehebatan Quran yang mustahil manusia bisa membuatnya. Seperti alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Yasin. Tah sok maca saya Yasin terus kali itu naon? Wal Qur'anil Hakim. Yasin menerangkan wal Qur'anil Hakim. Terus Toha ma'anzalna ilaikal Qur'an litasqa qaf wal Qur'anil Majid, biasanya menerangkan tentang Quran. Jadi menerangkan sesuatu yang manusia mustahil untuk bisa membuatnya. Saking hebatnya tidak ada sampai sekarang yang bisa menandingi seperti Al-Quran. Padahal Al-Quran datang dari Allah, diucapkan oleh seorang yang ummi tadi. Ummi maksudnya tidak bisa tulis baca. Kan kalau bisa membaca nih. Kalau bisa membaca, bisa jadi kan orang menyangka wah ini buatan Muhammad nih. Jadi Muhammad yang dilahirkan di padang pasir itu, dia membaca buku sebelumnya gitu ya. Tapi buku belum ada ya. Nya buku di dadaunan gitu. Kalau dulu kan dari kulit ya. Berarti kulit satu tumbukan. Tapi nyatanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis juga. Sebab kalau misalkan bisa nulis nih, orang bisa menganggap wah ini Muhammad ini setelah membaca buku yang ada dia tuliskan jadi Al-Quran gitu ya. Tapi justru yang aneh,
Yang anehnya, kok ini yang ditulis dalam Al-Quran ini sesuatu yang benar adanya, tapi mustahil. Coba seperti menerangkan tentang langit, bulan terbelah, tentang langit, tentang bulan terbelah, tentang matahari. Pancan aya kapal nage, tos aya tacan kapal di zaman Nabi. Amun kaluhur teh naik naon? Kapalnya berarti kapal yang luar biasa ya. Apollo sabara? Apollo 11. Dari 3 pungkur Apollo 11 wae. Aya Apollo 12. Ya naik ke atas ya. Naik ke atas. Nah, kapalnya belum ada. Tapi ketika kemudian dibahas, kemudian diteliti, ternyata yang diterangkan oleh Quran itu benar adanya ya. Benar adanya. Jadi ini menerangkan tentang kehebatan Al-Quran. Ini namanya disebutnya apa? Ijazul Quran. Nah, tapi ada yang dimulai dengan potongan Al-Quran itu tidak menerangkan Al-Quran. Nah, di antaranya ketika menerangkan tentang sesuatu yang mustahil. Jadi sesuatu yang mustahil bagi kita ya, tapi kalau bagi Allah tidak ada ya. Bagi kita mustahil, tapi bagi Allah semuanya serba mungkin. Betul ya? Serba mungkin. Begini, Nabi Zakaria itu dia sudah tua. Istrinya juga sudah tua renta. Malahan mandul. Mandul itu berarti tidak bisa mempunyai anak. Tidak bisa mempunyai anak. Tetapi yang mustahil ini sangat mungkin bagi Allah. Nanti kalau yang mau baca surat Maryam ya, di sana menerangkan tentang sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi sangat mungkin bagi Allah. Dimulainya dengan apa? Dimulainya dengan huruf muqatta'ah ini sama. Jadi zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah memulai dengan huruf potongan ini. Alif lam mim. Tadi kan menerangkan Quran, menerangkan sesuatu yang mustahil ya. Jadi kalau bagi Allah sangat mungkin. Nah, ada satu lagi. Tadi yang Abi terangkan di mukadimah menerangkan tentang sesuatu yang manusia itu sering lupa, sering terlalaikan. Apa? Diuji, fitnah. Kan tadi teh alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Seringkali manusia itu mengira ketika mereka beriman, mereka soleh, hidupnya itu sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Mereka tidak diuji. Kan gini dalam Al-Quran itu. Al-Quran kan petunjuk ya. Petunjuk. Bisa jadi orang yang baik, orang yang soleh itu pertama ya pikarunya bisa jadi ya. Nah, coba kita lihat konteksnya. Tetapi happy ending. Ya kan bisa jadi buruk dulu ya, terakhirnya baik ya. Ada yang baik dulu terus buruk. Ada yang baik, ada terus ada gitu. Itu pasti ada hitam, ada putih, ada manis, ada pahit pasti ya. Nah, maksudnya itu begini. Seringkali manusia itu mengira saya sudah beriman, sudah soleh. Menurut kita nih sesuatunya pasti lancar terus. Belum tentu juga.
Belum tentu. Coba. Ini kita ambil contoh dalam Al-Quran itu. Yang paling soleh dari kita itu para nabi ya. Para nabi, betul ya? Para nabi. Kita lihat tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Dirinya diuji. Kan Nabi Ibrahim itu sampai dibakar ya. Dibakar karena berbeda dengan kebanyakan orang. Nabi Ibrahim itu ngajak kepada Allah, diuji, sampai kemudian disuruh hijrah. Belum, kemudian setelah hijrah, Nabi Ibrahim itu diuji dengan istrinya. Kan Nabi Ibrahim itu punya istri siapa? Siapa istri Nabi Ibrahim? Ada yang tahu nggak di sini? Istri Nabi Ibrahim, Sarah. Dia itu cantik, soleh. Allah uji sudah sekian tahun menikah, tidak punya keturunan. Seorang nabi menginginkan seorang anak, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kasih aku anak. Tapi nanti dikabulkannya. Kan dengan Sarah nggak punya anak. Ketika kemudian harus meninggalkan kan hijrah. Kalau hijrah itu berarti rumah ditinggalkan ya. Kalau punya peternakan ditinggalkan ya. Ditinggalkan semuanya. Melewati sebuah tempat yang di sana ada raja. Raja itu kalau lihat wanita cantik, diembatnya, dicurinya. Itu kan sampai Nabi Ibrahim itu bilang nih ke istrinya, nanti kalau misalkan ditanya, jangan bilang suamimu, bilang saya adalah saudaranya, gitu. Memang betul ya. Saudara seiman maksudnya, saudara seiman. Nah, akhir kan diuji nih dengan anak. Tidak mendapatkan keturunan. Kemudian akhirnya itu setelah berlangsung beberapa waktu kan diambil oleh raja tuh. Jadi raja ini ingin berbuat nista kepada Sarah ini, tetapi Allah jaga. Kemudian dikasih budak Siti Hajar. Disuruhlah menikahinya. Kemudian dari Siti Hajar ini punya anak. Siapa anaknya yang disembelih itu? Ismail. Kemarin ya, Ismail. Kan disuruh nyembelihnya. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji dirinya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi Ibrahim ini, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ini yang di sini gitu. Lu aja. Kita karena memang sama suami ya. Kemungkinan besar diri kita ini diuji. Kalau kemudian sudah punya pasangan, kita diuji melalui pasangan kita. Kalau sudah punya keturunan, diuji juga dengan keturunannya. Gitu ya gambarannya. Bukankah Nabi Ibrahim itu orang yang soleh, tapi tetap diuji? Nabi Yusuf, tahu ya Nabi Yusuf, orang terganteng sedunia, gitu ya. Jadi kalaulah di dunia ini ada yang ya Nabi Yusuf itu yang setengahnya lah. Nah kalau tadi Sarah yang paling cantik, nah sekarang Yusuf yang paling ganteng. Dia kan Nabi, artinya yang keimanannya dekat dengan Allah.
Tapi dia diuji dengan saudara-saudaranya. Saudaranya berapa? 11, 12. Saudara-saudaranya iri. Tahu iri ya? Jadi iri karena orang tuanya lebih cinta kepada Nabi Yusuf. Padahal kalau Nabi Yusuf itu ayahnya siapa ya? Ayahnya siapa? Nabi Yusuf siapa ayahnya? Ada yang tahu? Siapa? Nabi Yusuf ayahnya? Nabi juga kan? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Berarti seorang nabi, seorang rasul, dia orang yang paling kenal terhadap Allah ya. Berarti orang yang paling soleh ya. Ya kalau dibandingkan kita mah nggak ada apa-apanya ya. Seuprit. Ya kita mah nggak ada apa-apanya. Tapi lihat, Nabi Yusuf ini kan tadi saudara-saudaranya iri. Kemudian ini Nabi Yusuf ini jadi masalah buat kita nih. Gimana kalau dibunuh aja? Gimana kalau dibunuh aja? Gimana kalau dibuang aja? Akhirnya kemudian dibuang gitu lah. Dibuang kemana Nabi Yusuf? Coba ada yang tahu nih? Kemana? Ke sumur. Dibuang ke sumur. Atuh naon atunya dijahilin gitu. Nyameureun atuh dibully sama saudara sendiri. Dibully sama saudara sendiri, dijahilin. Orang baik bisa jadi ya. Dijahilin. Dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian setelah keluar dari sumur ya, karena ini skenario Allah. Jadi bisa jadi manusia punya rencana yang jelek bagi orang-orang baik, tapi Allah punya rencana juga yang baik bagi orang yang baik ini. Meskipun rencananya di akhir ya, tadi istilahnya apa? Happy ending. Ya kita mah kan ingin happy terus ya, happy terus. Tapi sepertinya susah ya. Kita banyak. Nah maksudnya Abi itu ingin mengenalkan apa yang dikenalkan Allah kepada kita tentang ujian ini. Jadi ujian ini akan menyapa kita tadi manis pahit meskipun kita itu beriman kepada Allah. Nah kita ambil contoh yang soleh ini, Nabi Yusuf kan tadi udah keluar dari sumur, kemudian masuk ke dalam penjara ya, karena kan dia memilih penjara gitulah ringkasnya. Memilih penjara. Emang kalau di penjara itu nikmat gitu? Kalau di penjara nikmat enggak? Kalau di penjara berarti kebebasan dikekang ya? Enggak. Tapi kemudian skenario Allah berjalan sangat luar biasa. Nabi Yusuf ini kemudian nanti menjadi orang yang berkuasa kan? Menjadi orang yang berkuasa. Yang menjadi pejabat lah. Menjadi pejabat yang kemudian bisa mengatur kesejahteraan ketika kemudian orang-orang membutuhkan makanan. Kembali kepada siapa? Kepada Yusuf. Jadi orang yang baik, orang yang soleh, ujiannya sangat luar biasa. Sekarang ke ayahnya nih, Nabi Yakub. Tadi Nabi Yakub itu siapa? Ayah Nabi Yusuf. Dia itu sampai buta. Jadi kalau Al-Quran menyebutkannya wabiyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadzim. Jadi Nabi Yakub itu matanya buta sampai kelihatan putih, yang putihnya aja, yang hitamnya nggak kelihatan. Saking sedihnya dia
berpisah dari orang yang dicintainya. Dari orang yang dicintainya. Nabi Yusuf ini seorang nabi dibohongi oleh anaknya. Jadi bisa jadi ya kalau nanti nih di sini menjadi orang tua punya anak, si anaknya berbohong kepada orang tuanya. Nabi saja dibohongi. Di sini ada yang pernah berbohong kepada orang tuanya, cung. Cing, teh nu ngacung. Ya, maksudnya gini, seorang nabi dibohongi oleh anaknya, tapi Nabi Yakub ini sabar, wahwa kadzim. Jadi dia itu sabar bisa menahan. Jadi si mukanya itu memerah. Kalau kita nahan amarah nih ya, nahan marah kan sampai merah nih, sampai merah. Nah, Nabi Yakub juga sama, disebutnya dalam Al-Quran itu wahwa kadzim, sampai matanya itu memerah. Nah, jadi maksudnya Abi menerangkan begini, Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita sering menginginkan sesuatu, tetapi sering sesuatu itu tidak kita dapatkan. Maka solusinya gimana nih? Mau marah-marah? Mau bunuh diri? Kan itu ketika kita scroll ya. Kan di sini mah suka scroll apa? TikTok. Banyak yang bunuh diri. Karena apa? Coba karena apa? Ada katanya yang karena judol ya. Karena judi katanya. Padahal masih kecil-kecil ya. Ada yang gantung diri, ada yang masih kecil-kecil, ada yang karena judi. Ada yang karena apa lagi? Kak, di sini mah lebih tahu. Kami mah ya ingin mendengarkan aja. Tapi katanya banyak. Pas scroll itu yang bunuh diri, yang gantung diri. Mengakhiri hidupnya ya. Mengakhiri hidupnya karena susah. Karena susah. Ada yang karena dibully juga, ada yang karena dibully. Nah, maksudnya jadi gini, maksudnya Allah itu mengingatkan kepada kita, ujian itu akan senantiasa ada. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ini yang terakhir nih. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka kalau ada yang bawa Quran ya. Ada yang Quran HP-nya ayat Quranan boleh dibukalah. Boleh surat Al-Baqarah aja lah, surat Al-Baqarah yang dekat. Al-Baqarah yang 214 ayat 214. Yang lain boleh buka untuk ayatnya, boleh yang lain yang 155-nya ayat. Yang 214 dulu nih, 214. Coba terjemahkan. Artinya aja yang 214, Al-Baqarah 214. Nah, udah dulu. Apakah kamu mengira kamu akan masuk ke surga itu? Terus? Nah, padahal belum datang kepada kita nih apa yang sudah menimpa dulu orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dulu yang menginginkan surga itu. Mereka mendapatkan pahit yang luar biasa. Terus baca. Nah, mereka ditimpa kemelaratan. Nih, jadi kadang ditimpa kemelaratan ekonomi ya. Gaduh HP nih. Daya kuotaan. Gaduh HP, daya kuotaan. Hidup terasa hampa. Mending mati aja.
Jangan. Itu HP-nya jangan dibaledog. HP-nya jangan dibuang. Kan tadi ya maksudnya buat kita ya. Ini udah HP-nya iPhone. HP-nya udah mahal-mahal gini, nggak ada kuotanya. Jangan dibaledog. Ya, jangan dihancurin, lebar. Nah, ya maksudnya gini. Ya bisa jadi ketika kita punya HP tapi nggak ada kuotanya, jangan marah-marah ya. Orang jangan dicaci-caci, cari hotspot gratis. Ya cari yang gratisan. Cari yang gratisan. Ya kan bisa jadi ini gara-gara judol dia berhutang karena ketagihan, tidak bisa membayar. Itu teman sekontrakan, temannya sendiri dibunuh kan? Ada ya? Tuh di sini ada yang tahu, ada yang dibunuh. Nah maksudnya di sini ya, kalau habis kuota temannya jangan dibunuh. Temannya jangan dibunuh, HP-nya dibawa. Karena mau hotspot sendiri jangan ya. Maksudnya bisa jadi ya. Jadi sini ketika nggak punya uang, temen jangan dibunuh, HP-nya jangan diambil, uangnya jangan diambil, motornya jangan diambil ya. Sabar aja. Mudah-mudahan dengan sabar ya. Ada yang mau hotspotin gitu. Terusin. Nah, bahasa itu tadi kemelaratan terus penderitaan, bisa jadi kita sakit ya. Itu ada yang anak-anak ya masih kecil-kecil itu kan sakitnya sampai sakit luar biasa ya. Nah, ini untuk jadi ketika Al-Quran menerangkan kepada kita ayat itu maksudnya agar kita belajar mengulang-ulang sampai masuk ke alam sadar kita. Kemudian kita sudah siap nih. Nanti kalau kita sedang butuh uang padahal tidak ada, kemudian kita bisa sabar. Itu di Palestina ya. Kan Palestina itu sering dibombardir tuh ya. Dihabisin sama Israel. Kalau sekarang Israelnya yang dihabis. Ya karena bisa jadi begini. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi gini, orang yang berbuat kezaliman dia akan mendapatkan kezaliman yang sama, ya. Gini. Itu anak-anak kecil. Jadi untuk makan saja. Untuk makan itu harus bersaing dengan yang lainnya. Malahan tidak mendapatkan makanan sampai kemudian banyak yang meninggal. Jadi korban-korban genosida, pembunuhan massal. Jadi ketika akibat perang itu kan bukan hanya mati dengan senjatanya, tapi mati juga karena mereka tidak bisa makan. Karena makan sudah susah. Kan semuanya dibombardir. Kan kalau kita masih bisa scroll ya. Mereka kan listriknya hancur, padam. Ya misalkan HP-nya ada kemalaman lobet, batunya habis, sok pada ngecas di mana? Ngecasna di motor aki. Kan teh bensinan habis, akinya mati ya semua. Jadi bagaimana kalau kemudian kita merasakan kesusahan. Nah, jadi kadang kita itu merasa susahnya susah banget ya. Gini, ada obat dari Hasan Al-Basri ya, bagus ya. Jadi orang ini pingin tempat yang pokoknya pingin yang gak ada masalah. Padahal kalau dunia ini tempatnya masalah ya. Jadi ada orang yang pindah dari satu tempat pingin gak ada masalah ke tempat yang lain, lebih ribet. Pindah ke tempat yang lain kalau lebih susah.
obat Hasan Al-Basri gini. Jadi Tuan, saya itu pengen hidup tapi hidupnya yang nggak ada masalah. Maka kata Hasan Basri ini, ayo, aku tunjukin tempatnya. Di sana ke mana? Ke kuburan. Di sana ke kuburan. Kalau kamu pengen tidak ada masalah lagi, pengen tidak ada masalah lagi, kamu punya uang, kamu pengen punya properti, membeli karena kamu punya uang, nggak ada masalah. Disinilah tempatnya. Tetangga tidak akan ada yang berisik mengganggumu. Ya berarti mati ya. Jadi maksudnya dunia ini tempat masalah. Tadi disebutkan ongkos untuk masuk ke surga itu. Tadi surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Ini untuk menjelaskan tentang tadi surat Al-Ankabut ayat 29, bahwa hidup di dunia ini tempatnya masalah. Tetapi yang menjadi masalah, aku ingin ke surga. Kata Allah, ke surga ada ongkosnya. Kalau kamu melarat, kamu tidak punya kuota, siap sabar nggak? Kalau pas kamu sakit, pas kamu sakit, bisa jadi sakitnya nggak berdarah, sakit di sini. Ya kan ada yang sakit berdarah, ada yang nggak sakit berdarah, sakitnya di sini. Itu sama semuanya sakit. Tapi kamu bisa sabar nggak? Jangan gantung diri lu. Jangan bunuh diri. Karena kamu tadi ingin ke surga. Kalau ingin ke surga, tahan dong. Sabar dong. Nanti ada bagiannya. Sekarang saya susah. Saya ingin seperti dia. Padahal dia pun ingin seperti. Jadi suatu saat nanti roda akan berputar. Ingat, pasti akan berputar. Masalahnya sekarang kita tinggal sabarnya lagi. Terusin ini ayat. Ini bagus sekali ya 214. Terus. Ya. Lanjutannya. Terus. Nah, sebelumnya dulu. Ditimpa kemelaratan terus penderitaan. Nah, dan diguncang, kalimatnya itu wazulzilu, sampai guncangan ujian itu seperti zilzalah, kan ada izazul zilatu. Gempa itu dalam bahasa Arab disebut zalzalah. Karena seringkali ada masalah yang kemudian membuat kita itu seperti kena gempa, dag-dig juga. Alais kumanya. Jadi saking beratnya, diancam, dikepung Rasulullah seperti itu. Sampai ini kira-kira jalan keluarnya gimana ya? Sampai gitu. Sampai orang-orang yang beriman gitu ya. Tadi sampai orang-orang yang beriman dan Rasul pun mengatakan mata Nasrullah. Jadi orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi, Rasul sekalipun secara kemanusiaan ada rasa takut. Jadi takut itu ada yang secara manusia kita takut sama binatang misalnya, kita menghindari. Jadi saya hanya takut kepada Allah. Tapi itu ada fikihnya. Itu di depan lu ada singa, mending nyumput aja. Kan Rasul di Mekah. Rasul di Mekah itu Rasul diintimidasi sampai diancam, sampai mau dibunuh, kan? Seorang Rasul, dia yang hanya takut kepada Allah, tapi tetap hijrah. Ini fikih nahi mungkar. Jadi meskipun Nabi itu diperintahkan untuk nahi munkar, tapi secara fikihnya nanti ya menghilang dulu, maksudnya hijrah dulu. Sampai kemudian nanti kembali lagi ke Mekah ya. Futuh Mekah. Kemudian bebas dengan secara baik-baik, aman ya. Futuh Mekah. Nah, Abi ingin mengatakan bahwa
menyambungkan nih peringatan dari Allah, karena kita semuanya ingin ke surga ya. Ternyata ada ongkosnya tadi. Ongkosnya itu sabar ya. Nah itu untuk menjelaskannya, ini yang paling terakhir ya, untuk menjelaskannya coba buka yang 155-nya. Yang 155-nya. Al-Baqarah yang 155. Tadi makan 214, yang 155-nya. Yang 155-nya walanabluwannakum. Itu dalam bahasa Arab ya, ada kalimat taukid. Jadi la dan nun. Maksudnya gini, betul-betul kami akan menguji kamu, nggak akan salah. Pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu ketakutan. Nih, ini biasanya diantaranya ketika perang ya. Sekarang yang lagi perang itu siapa? Iran sama Israel gitu misalkan ya. Itu kan mereka takut ada bom lagi ya. Gimana kalau bom itu kena ke rumah saya, kan? Kena ke keluarga saya kan gitu ya. Deg-degan. Akhirnya kemudian, apalagi kalau kemudian ada peringatan kosongkan daerah ini karena daerah ini akan diserang. Berarti kan pada keluar ngungsi ke tempat yang aman, gitu ya. Dulu orang-orang Palestina kan dibohongi juga ya. Keluar dari tempat ini karena tempat ini akan dibombardir. Setelah keluar, banyak yang berbondong-bondong di tengah jalan bagaimana? Dijatuhi hujan rodal. Hujan air enak ya. Hujan air. Kalau hujan rodal berarti mati ya, semuanya mati. Nah, sekarang mereka yang hidup asalnya hidup tenang, tidur juga nyenyak gitu ya. Ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka takut mati akhirnya mah. Yang takut mati ya, mati juga. Nah, coba terakhirnya ada yang mau bacain terjemahnya? Yang terakhirnya yang surat Al-Baqarah yang 155. Yang 155. Wabasyiris sobirin dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar yang ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu ketakutan, kelaparan, hilang uang, gitu ya, bangkrut, nggak punya apa-apa, mati pacarnya, mati anaknya, mati orang tuanya, ya. Kasih kabar gembira, kesabaran. Siapa? Yang mereka mengatakan, terus coba bacain terus. Artinya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketika musibah sampai kepada mereka bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, ya, dan sesungguhnya kepadanya akan kembali. Jadi gini, jangankan yang mati ini yang kemudian saya bersedih. Kalau Allah mau, saya diambil nyawa juga bisa ya? Bisa. Kemudian terus satu lagi terjemahannya lanjutannya 155, 156, 157. Ya. Nah, kita ingin mendapatkan petunjuk ya. Jadi Allah kasih bagi orang yang sabar, maksudnya itu begini, menahan ya,
menahan karena Allah, berharap pahala. Ketika tadi tidak punya kuota, tidak punya uang, Allah kasih sholawat, ulaika alaihim sholawat. Sholawat di sini maksudnya ampunan ya dari Allah. Kan sholawat ada yang berarti sholawat kepada Nabi. Kalau di sini maksudnya ampunan. Warahmah, warahmat dan rahmat. Rahmat yang paling tinggi itu dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Nah, jadi teman-teman ikhwatul iman rahimakumullah, yang paling akhir, jadi ketika Allah menguji kita ya, memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka Allah menginginkan kita untuk bersabar ya, sehingga kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.